Jadi yang dimaksud itu Syekh Abu Yazid, jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita punya karena kita karena kita punya ilmu, jangan. Jadi usahakan keluarkan aku dari aku. Nah, maksudnya apa? Iri, sombong, dengki itu keluarkan. Istilahnya orang tasawuf Jawa bilangnya, orang sufi itu bilang keluarkan aku dari aku. Dengan kalau sudah kita nggak merasa punya apa-apa, kita akan sampai ke warid itu, nak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini seperti biasa kita telah memasuki di penghujung akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan akan berakhirnya bulan Ramadan ini, jangan sampai kualitas ngaji kita itu semakin menurun. Kita harus meningkatkan dengan akan berakhirnya bulan Ramadan ini. Tentunya saya teringat katanya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Abdurrahman Wahid. Beliau pernah mendawuhkan dalam satu seirannya, ojo mengaji syariat bloko, tembe burine bakal sengsara. Kali ini kita tingkatkan ngaji kita, kualitas ngaji kita dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau ibunda saya, Nyi Hajah Ilmu Fidah, yang mana beliau ini selalu mendukung saya, memotivasi saya, bahkan selalu mendoakan saya, yang selalu saya harapkan doanya. Dan di antara salah satu inisiator di balik berdirinya Ar-Rufa Official ini. Baik, kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah baik, nak. Niki Bunda, kami akan bertanya-tanya. Yang pertama, salah satunya di antaranya ada di dalam Al-Quran itu ada surat yang berbunyi, kalau tidak salah di surat Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah, esensi dan makna daripada lafaz dan ayat zikir tentang zikir sendiri itu bagaimana Ibunda? Menurut Ibunda? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan sangat bagus sekali. Memang ada ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir hati bisa tenang dan tentram. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang sudah berzikir ribuan sholawat, ribuan kalimat tauhid, tapi dia itu tidak merasakan tenang, nak? Kok bisa seperti itu? Karena dia zikirnya cuma lisannya saja. Lisannya saja. Jadi kalau bisa kita tingkatkan, jangan cuma lisannya saja. Kalau lisan kita membaca sholawat 1000 atau membaca la ilaha illallah, lisannya saja itu rasanya hambar, percuma, ngawang istilahnya. Jadi akan tambah masuk ke dalam. Nah, seperti yang tadi Ananda bilang, Gus Dur, ojo mau ngaji syariat bloko. Nah, itu memang betul. Kita harus tingkatkan, 4 ini harus dipakai semua. Syariah, tokoh, hakikat, makrifah. Itu harus dipakai semua. Ujung-ujungnya intinya dari semua nanti di syariat. Banyak hakikat karena merasa sudah sampai, padahal syariatnya masih belum kuat. Jadi banyak yang nggak sholat, cukup ingat saja. Saya mikir kalau waktu zuhur, ingat zuhur, diam, sudah selesai. Tapi kenapa kalau lapar nggak inget nasi aja? Coba bayangkan, lapar aku, diem dah, inget nasi, kenyang, nggak mungkin, nasi makan. Nah, gitu. Jadi harus yang sempurna itu dipakai semua. Dipakai semua. Seperti sholat. Sholat itu ada 4. Sholat itu ada 4. Maksudnya ada sholat ma'al ghaflah. Jadi ini sholatnya orang syariat, nak. Awam lah istilahnya. Sholat ma'al ghaflah itu masih kadang sholat kita sering lupa. Jadi raganya sholat menghadap ke barat, takbir Allahu Akbar. Tapi begitu takbir ya Allah, begitu takbir alhamdulillah rabbil alamin, ingat cucian. Jadi sholat ma'al ghaflah itu sholatnya orang lupa.
raganya sholat, istilahnya sembah raga. Katanya tasawuf Jawa, Sunan Kalijogo megang ini, termasuk Sunan Gunung Jati, dan semua sunan-sunan termasuk Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil bilang, jadi kalau cuma sholat ma'al ghaflah itu sholat lupa. Syariatnya saja istilahnya sembah raga. Yang kedua itu sholat ma'al yaqdoh. Jadi hadir, tarik ulur, takbir Allah, ingat seakan-akan kita dilihat Allah. Kita tidak tahu Allah kayak apa, ada di mana kita tak tahu. Tapi kita harus yakin Allah melihat kita. Jadi menghadirkan Allah, nah, gitu. Tapi kadang sekali timbul lupa. Pikiran tahu-tahu ada di belakang, ada di sungai, ada di pantai. Nah, kalau ingat tarik lagi. Lah itu sholatnya orang thariqah. Namanya sholat lupa ingat lupa. Mungkin sholatnya kita seperti itu, kadang lupa kadang ingat, tarik lagi. Jadi kalau kita lupa tarik lagi, hadirkan Allah gitu. Itu sholat ma'al yaqdoh, sembah rasa. Sembah cipta, sembah cipta, menciptakan, usahakan Allah kita, sembah cipta. Nah, setelah itu yang ketiga sholat ma'al khudur. Ini sholatnya hakikat sudah nak. Jadi dipakai semua, jangan sholat satu-satu, bukan. Yang sholat orang hakikat pas sholat daim selalu ingat yang dimaksud. Jadi semuanya empat-empatnya dipakai, gitu. Jadi sholat ma'al khudur ini sembah rasa. Kita merasa Allah bersama kita. Kita merasa Allah bersama kita. Sembah rasa namanya. Jadi takbirnya selalu dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah dari takbir sampai tahiyat. Sampai salam dipantau oleh Allah. Itu sholatnya wali-walinya Allah. Yang mungkin kita masih belum bisa, yuk kita belajar. Yang terakhir sholat ma'al ghaibah. Sudah hilang sudah. Kapan takbir kita lupa siapa diri kita, sudah Allah sudah. Yang bisa merasakan ya mungkin ya nabi-nabi, wali-walinya Allah kayak Abu Yazid Bustami, Syekh Abu Yazid Bustami begitu takbir sudah lupa. Sayyidina Ali kena panah apa kena pedang. Kena pedang. Begitu kena pedang, suruh tarik pedangnya karena luka di sini. Tunggu aku sholat dulu, sholat subuh. Begitu takbir Allahu Akbar, setelah selesai dan salam, ayo silahkan cabut. Ternyata sahabat yang lain bilang, alhamdulillah sudah selesai tadi waktu jenengan sholat. Sayyidina Ali tidak merasakan kesakitan karena sudah hilang. Gitu nak. Jadi kalau ingin kita tenang zikir, hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Zikirnya orang syariat itu di lisan. Di lisan. Apa yang didikir lambangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang thariqah zikirnya Allahu 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 Allah. Zikir nafas. Kalau zikirnya orang hakikat seperti itu. Nah, para wali-wali. Betul. Itu. Yang lebih tinggi lagi ini kalau bisa dipakai empat-empatnya hebat. Yang keempat zikirnya orang makrifat itu ada artinya semuanya nak. Jadi nggak akan ada ketenangan kalau kita cuma zikir lesannya saja. Jadi usahakan sama hati. Di tubuh kita, di hati itu ada 335 juta pembuluh darah nak. Jadi setiap kita menarik nafas, Allah, satu kali hentakan nafas dipompa oleh jantung dari hati ke jantung, Allah, itu sudah 35 juta pembuluh darah zikir semua. Lah ini yang katanya Abuya ya Haji Ahmad Muzakisah, zikir Madura tolang som-som dere sambil ke Allah kapi. Yang dimaksud seperti ini. Jadi itu. Jadi jangan cuma sallallahu ala Muhammad ada cecek sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ditepuk bukan gitu. Jadi kadang orang kalau gak husuk sallallahu ala Muhammad, ada nyamuk gigit sallallahu ala Muhammad. Kalau itu sudah nggak nganu. Sudah nggak husuk. Allah itu kita hadirkan Allah. Kita nggak tahu Allah seperti apa. Kita cuma taunya Allah itu tulisan kan. Allah pakai apa? Kita bisa. Caranya Allah akan mengenalkan diri kepada kita. Akan mengenalkan diri pada kita. Caranya jangan putus-putus nafas kita. Walaupun ngomong
tetap Allah, Allah. Itu ada prakteknya. Kalau sudah terus latihan, insya Allah akan tetap nak. Seperti saya yang sudah ngajarin Nak Nung, mana manusia itu ada kelatifan 7, latifatul qalbi, apa nak? Latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Itu identik dengan nafsu lawamah. Ada 7 nafsu itu, ada 7 nafsu itu. Jadi zikir diajak semuanya. Kalau misalkan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, tapi nafas kita harus narik. Fokus Allah, Allah. Jantung yang di sini itu deg deg deg, usahakan. Kalau kita bisa mecah itu, baru ketenangan akan kita rasakan. Nah, nikmatnya zikir di situ, nak. Nikmatnya zikir di situ. Kita kepada Allah jangan perhitungan. Aku mau zikir, aku biar tenang. Gak akan tenang. Gak akan zikir, mungkin ya didatangi hantu lah. Nah, kalau orang sudah sininya hidup, kelatifannya itu hidup, semuanya ingin mengenal. Bangsa gaib itu ingin mengenal. Karena diri kita itu yang sering dengan 7 kelatifan akan bercahaya. Akan bercahaya. Jadi bangsa gaib ingin kenal, siapa itu? Ingin kenal, akan menghampiri kita. Kalau kita tidak kuat, kita ngeblank, nak. Gitu. Hang lah istilahnya. Iya. Jadi nggak ada ketenangan. Seperti contoh, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah kamu tidak pernah ketawa? Kan gitu kan, pernah saya ngomong kemarin. Nah, apa kamu tidak pernah ketawa? Aku ketawa ya Rasul. Kapan? Tatkala saya keliling-keliling ke barat ke timur mencari orang manusia, umatnya jenengan, hamba Allah, ke barat ke timur mencari ketenangan. Ketenangan itu tidak pernah diciptakan sama Allah, diciptakan di akhirat. Kalau pingin tenang cuma itu dengan zikir. Kalau cinta itu nak kepada Allah, kalau Allah bisa dijangkau dengan mata, kita pun bisa merasakan. Kalau Allah itu bisa dijangkau dengan mata, buat bagaimana dengan orang yang buta? Jadi bukan dengan ini. Kalau Allah bisa dijangkau dengan lisan, bagaimana dengan orang yang bisu? Kalau Allah bisa dijangkau dengan telinga, bagaimana orang yang tuli? Kalau Allah bisa dijangkau dengan harta kekayaan, bagaimana dengan orang yang miskin? Nah, jadi kita pingin tenang, mendekat kepada Allah, Allah akan menampakkan cahayanya kepada kita, kita sendiri yang akan merasakan. Dengan bagaimana? Dengan ridho Allah. Mumpung kita bulan Ramadan, sekarang ada di tanggal 25. Kita nggak tahu apa masih ketemu dengan Ramadan, nggak ada yang tahu. Jangankan tahun depan, 5 menit ke depan kita nggak tahu. Kita masih ada apa enggak? Gitunya. Jadi kalau ada orang susah, pingin tenang, aku pingin tenang. Kalau cuma hitung-hitungan, istilahnya sistem dagang dengan Allah. Aku kalau zikir ini dapat, aku kalau sholat duha dapat apa? Itu masih level rendah. Itu yang selalu didawuhkan dengan kepada saya, Nak Nung, kamu kalau zikir kayak itu jangan pernah mengharapkan kesaktian, kedikdayaan, dan juga apa namanya biar orang cinta kepada kamu. Iya. Itu masih level amatiran. Iya. Nah itu bagaimana Ibu? Karena kita itu berjalan. Istilahnya orang sufi mengatakan kita ini semua berjalan. Orang tasawuf bilangnya gitu. Ahli tasawuf. Kalau kita pejalan, misalkan kita yang dituju Surabaya, ke Surabaya, tujuan Surabaya, tujuannya maksudnya Allah gitu, tujuannya ke Surabaya. Terus di Tawangalun kita istirahat, sama Allah dikasih hadiah apa? Kemustajaban doa lah, bisa ngobati orang lah, bisa melihat kegaiban lah. Nah itu jebakan Tuhan, kita sudah lalai, kita sudah. Ya cuma dapat itu, cuma bisa ngobati, cuma bisa lihat gaib, cuma bisa neraka. Sementara tujuan kita kepada Allah. Buat apa itu? Kedikdayaan, ketian, apa kita dapat kemustajaban, kekaromahan kalau kita tidak dapat ridho dari Allah itu. Kalau sudah dapat ridho dari Allah, nikmatnya Masya Allah. Makanya berpikirlah kalian sampai kamu merasa ujian itu adalah nikmat. Kalau masih merasa ngersul, aduh aku kok susah ya, nggak ada enaknya, itu masih belum sampai.
Kalau sudah nikmat, kalau sudah tahu intinya ujian, ya Allah, lebih hancur dari ini. Saya ridho, asalkan kau ridho ya Allah. Gitu nak. Nah, segitu anak nung. Terus niki lagi ibunda. Kemarin saya sempat podcast sama Syekhona Jadina Kiai Jamal Mirza Kisah. Beliau kalau tidak salah pernah mendawuhkan innalillahi syaraban. Idza syaribu sakar wa idza sakaru tolabu wa idza tolabu fanau wa idza fanau bakau. Lah maksud daripada esensi zikir seperti yang didawahkan Abu Yahya Jamal Mirza Kisah Syekhona itu bagaimana ibunda? Iya, alhamdulillah. Itu yang dimaksud Abah, zikir itu seperti minuman. Jadi berzikirlah kita. Cintai zikir itu, cintai. Minumlah sampai kamu mabuk. Orang kalau mabuk bagaimana? Lupa kan? Orang gila, ada yang gila, ada yang digilakan oleh Allah karena dapat cahayanya Allah. Nah gitu. Jadi kalau kita zikir sudah merasakan nikmatnya zikir. Kalau ingin tahu caranya nikmat zikir, keempat tadi kata bunda itu dipakai. Kak cuma la ilaha illallah. Pas jalannya kalau Thariqah Qadiriyah, la Abah bagi Ki bilang la ke atas caranya, ila ke kanan itu jalan kebaikan, ke atas kepada Allah, ha illallah dihantam kepada di bawah susu jari, itu tempatnya nafsu yang jelek. La ilaha illallah itu Thariqah insyaallah kalau nggak salah Qadiriyah. Atifatul Qalbi. Iya, ke Atifatul Qalbi dihantam di situ. Nah, itu. Jadi zikirlah la ilaha illallah sampai kalau kamu gerak, la ilaha, itu luapan kita sudah tak terasa. Kadang orang zikir la ilaha ada yang gini-gini. Itu luapan perasaan seperti Jalaluddin Rumi muter. Kayak Robiah aja, Robiah bilangnya, apakah kamu punya Robiah? Gak ada. Bagaimana aku akan memusuhi orang lain? Semuanya saya cintai. Seperti itu. Sudah banyak mahabbah. Kalau orang sudah dapat mahabbah dari Allah, nak, masya Allah. Jadi zikir la ilaha illallah. Zikir sampai mabuk. Cintai zikir. Kalau mabuk, seperti orang mabuk kalau minum. Kok zikir seperti minuman? Diminum, zikirlah. Begitu berzikir, mabuk kamu. Kalau mabuk, kita akan terbang. Orang mabuk terbang. Saya sendiri tidak tahu mabuk, nak. Mungkin mabuk cinta ke Abi. Kayak kamu cinta ke istrinya. Dulu nggak mau mondok kalau nggak ditunangkan dulu katanya. Karena istihorohnya keluar istrinya dibawa pelangi, masya Allah. Istihoroh istrinya keluar pelangi, indah ya, saya nikahkan sudah. Nah, begitu kita mabuk kita akan terbang. Nah, akan terbang kayak orang, saya mau operasi dulu. Orang mau operasi kan di bus. Saya begitu operasi apa itu namanya? Usus buntu ya. 2012 saya operasi usus buntu. Dioperasi, diinjek di sini. Hilang sudah nggak tahu. Saya terbang kayak saya sudah tahu rasanya itu. Kena bius waktu mau operasi usus buntu 2012. Jadi begitu zikir sampai kamu tidak merasakan seakan-akan di padang syahara atau di tengah-tengah apa itu? Tengah-tengah padang pasir lah istilahnya. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi nafas tetap Allah. Lesan la ilaha illallah, jantung Nah, untuk insya Allah itu memang sulit. Untuk keempat itu itu tambah sulit lagi. Nah, jadi usahakan pikiran, perasaan kembalikan. Makanya kalau orang thariqah menundukkan kepala, jalan menundukkan dada, orang thariqah jalannya gini dada. Pasti diamnya nunduk. Kenapa? Dia akan menjaga naik turunnya nafas, takut putus tidak berzikir kepada Allah. Nah, itu. Jadi zikirlah sampai mabuk. Kalau mabuk terbang. Jadi saya akan mencari. Kalau sudah terbang akan mencari. Kata bagi. Kalau sudah mencari akan ketemu. Mabuk kan bingung mencari. Kalau sudah mencari, asalkan kita betul la ilaha illallah, tahu nafas. Lah fokus pikiran tuh menjaga. Kenapa kok suruh fokus? Pikiran menjaga jantung dan hati kita. La ilaha illallah. Terus gitu.
Ada di padang pasir, mabuk, mencari, akan ketemu. Kalau sudah ketemu, kita akan fana, akan lebur. Nggak ada artinya. Ilmi tidak ada. Kusnur nggak ada. Yang ada Allah. Iktiaf kita nggak ada. Mengaku. Kita ini wadak. Ini cuma peran kita di dunia selama hidup. Itu makanya kan ada istilahnya Jawa, Sunan Kalijogo juga pegang, ada dulur papat, limo pancer. Nah, kan gitu. Itu ada memang ada itu nak, dan sering dibawa sama orang-orang sepuh kita, diselamati dulur papate kan gitu. Hari-harinya ininya diselamati. Seperti contohnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kan belum ceritain ya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami punya santri 30 tahun mondok. Terus sudah biasa jadi badalnya. Sudah sering dibawa ini. Sudah biasa membadali kalau Syekh Abu Yazid Al-Bustami pengajian kemana. Jadi dia disuruh mengajar. Begitu mengajar, kok waktu ngaji di waktu itu Syekh Abu Yazid mengajar tentang warid. Nah, ingat warid ya. Warid. Ada santri senior, begitu juga ada santri junior. Begitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami menerangkan tentang warid, dilalah anak yang masih baru kok paham. Kaget santri senior yang 30 tahun itu. Kaget, loh ini lebih muda dari saya, baru mondok nggak langsung paham gimana ceritanya. Terus tanya kepada gurunya, begitu sendirian, ya Syekh, tolong ajari saya tentang warid. Kok saya dikalahkan dengan anak yang masih baru masuk itu, kok langsung bisa warid? Oh, kata Syekh, kamu nggak akan bisa. Kok bisa sih? Nggak akan bisa loh, saya wakilnya jenengan, saya paling lama mondok Syekh. Saya membadali jenengan. Iya, kamu nggak akan bisa. Kok bisa? Nggak akan bisa. Ajari saya akan berusaha. Oke. Kalau kamu pingin tahu warid, tolong siapkan nasi 40 bungkus. Oh, kok enteng katanya. Setelah itu siap saya. Bagi nasi itu, bawa ke pasar, terus panggil anak kecil-kecil, orang gila, orang tua-tua, pengemis, panggil semua itu. Terus suruh meludahi dirimu, memukuli dirimu. Lah, barang siapa yang memukulimu, langsung hadiahi nasi itu. Astagfirullahaladzim. Bilang gitu, kaget, kok berat. Lah langsung dipotong lagi oleh Syekh Abu Yazid. Kalau orang kafir bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung mati, langsung masuk Islam. Karena dengan yakinnya mengagungkan Allah. Tapi kalau kamu waktu dilempari bilang astagfirullahaladzim, pas kamu mati langsung kamu masuk neraka. Kaget lagi, loh kok bisa? Karena istighfarmu bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan dirimu sendiri. Astagfirullahaladzim, berat. Intinya kita harus meniadakan diri kita. Jangan merasa yang kita miliki milik kita, semuanya milik Allah gitu. Jadi orang wirid belum tentu warid gitu nak. Warid itu sudah wusul kepada Allah. Lah yang mau wusul ini bagaimana? Harus riyadhah, harus tirakat, harus terus kumpul dengan orang-orang mursyid, terutama harus kita punya mursyid. Tidak cukup dengan HP, lihat Google, tidak cukup. Jadi harus ada yang membimbing. Nah gitu, jangan cuma katanya Gus Dur, jadi jangan cuma ilmu syariat saja gitu. Lengkapkan. Kalau kita terus dzikir nafas, terus kumantil ati kata Gus Dur, lan pikiran merasuk ing badan kabeh jeroat. Kalau sudah kumantil ati ya apa nak? Kalau sudah wafat utuh mayite uga welesi gitu nak. Jadi hati yang dihitung itu hati zikir itu nak. Makanya Sayyidina Ali kata Rasulullah, wahai Ali, kalau kamu berzikir rapatkan bibirmu, tekan lidahmu ke langit-langit, jangan sampai ada yang tahu. Tariklah nafas, sebutlah Allah, 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 Allah. Jangan sampai ini, apalagi tek lagi itu, jangan sampai kelihatan. Sembunyikan, bisir.
orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah wusul, nggak akan pamer-pamer, nak, nggak mau kelihatan orang, akan kebanyakan banyak orang sembunyi. Nah, iya, akan menyembunyikan dirinya, takut. Karena kalau kelihatan nanti ada gini, banyak pengikutnya, takut hatinya nggak kuat, pas digoda setan, pas akhirnya ujub yang ada, itu nak yang takut. Jadi zikirlah, kata Abah Kiki, zikirlah kamu sampai kamu mabuk. Sampai kamu mabuk. Kalau kamu sudah mabuk, kamu akan terbang. Nah tadi kan terbang. Nah kan gini-gini terbang. Kita Jalaluddin Arumi kan gini. Muter gini. Yang di kan cuma Allahu. Ada yang ada dari sufi nih Umi. Iya lah itu. Itu sudah gila, itu sudah. Bukan gila kepada orang, gila kepada Allah. Nah, sampai kamu mabuk. Kalau kamu mabuk akan mencari. Kalau kamu mencari akan ketemu. Kalau kamu sudah ketemu akan fana, akan mabuk. Kita nggak ada. Yang ada Allah. Gitu. Mungkin untuk apa? Untuk menerangkan dulur papat limo pancer itu waktu sekarang tidak cukup nak ya. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang. Dulur papat limo pancer, terus siapa sejatinya kita? Karena katanya Sunan Kalijogo, ono wong mati cari urip, wong urip cari mati. Sekujur wadak urip, tapi atine mati iku diarani urip nang jerone mati. Nah kita berjalan, banyak orang berjalan tapi hatinya itu nggak sadar bahwa dia hidup. Nah dia itu tidur. Kalau sudah kita meninggal, wah isyo, aku nggak punya persiapan apa. Lah seperti sekarang Ramadan, kita ada di Ramadan, kita lupa. Lah sore ngumpul no panganan seperti itu, mau mana ini es degan, ini es kopior, ini es teler. Nah kumpulkan. Lah kita cuma berlomba-lomba menahan haus dan lapar. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang ini nangis semua. Langit-langit nangis karena Ramadan itu sudah mau berangkat, sudah mau pergi. Tinggal 5 hari. Kalau orang ahli sufi, ahli zikir, apalagi orang yang warid-warid, nah, malam gini ini sudah nangis semua. Ahli kubur nangis, ya Allah, pesta saya tinggal 5 hari. Sebentar lagi, apalagi orang yang disiksa akan mengalami siksa lagi. Nah, makanya kita harus ingat juga itu bahwa kita ada di Ramadan. Ayo mumpung ada di pahala 1000 kayak gini, yuk kita berlomba-lomba. Allah membuka bursa amal saat ini. Gitu, nak. Jadi yang dimaksud itu Syekh Abu Yazid, jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita punya karena kita karena kita punya ilmu, jangan. Jadi usahakan keluarkan aku dari aku. Nah maksudnya apa? Iri, sombong, dan itu keluarkan. Istilahnya orang tasawuf Jawa bilangnya, orang sufi itu bilang keluarkan aku dari aku. Dengan kalau sudah kita nggak merasa punya apa-apa, kita akan sampai ke warid itu, nak. Gitu. Mungkin yang terakhir pesan-pesan untuk Ibunda ke depannya, harapan Ibunda kepada generasi milenial, kaula muda dan juga santri alumni Jamaah Manaqib, harapan dan pesan-pesan Ibunda ke depannya. Alhamdulillah, pesan saya untuk kaum generasi milenial ini, teruslah belajar. Walaupun itu lewat HP nggak apa-apa, ngikuti channel ini, like, subscribe, dan share. Arufa Official gitu. Dan untuk Jamaah Manaqib, di samping lihat ini semuanya santri alumni, teruslah belajar. Zikir, usahakan zikir nafas. Kalau kita zikir nafas, insya Allah kita yang akan marah, yang akan benci, nggak ada kebencian di hati kita, nggak akan ada dusta di hati kita. Katanya siapa itu? Bruri Salimah. Iya, itu. Karena apa? Di hati kita sudah ada Allah. Di hati kita ada Allah. Mau benci pada orang, di orang itu ada Allah. Semuanya di mana-mana ada Allah. Gitu, nah. Jadi semuanya Allah, Allah, Allah. Katanya bagi itu langit Allah, itu Allah, itu tajalli Allah, itu Allah, Allah semuanya. Jadi puncak dari makrifah itu, nak, sebenarnya kegoncangan, goncang, nak. Lihatnya semuanya kadang ngeblank.
Dari puncak dari makrifah. Yang dimaksud makrifah bukan kita melihat gaib, bukan itu, banyak. Jadi puncak kemakrifatan itu adalah kegonjangan. Puncak tertinggi cinta adalah keikhlasan, keridhaan. Gitu. Kalau masih cinta ingin memiliki, itu tingkat rendah. Aku cinta kepada itu, ya ini tim ma'rufah, pas aku suka pada cewek itu harus jadi milikku, itu tingkat rendah itu. Masih level amatiran. Iya. Jadi kalau kayak tim Arufah ini, kalau kepada cewek itu misalkan siapa, ya Allah, kalau dia misalkan Fatimah itu jodoh saya, dekatkanlah ya Allah, prosesnya cepatkanlah. Tapi kalau Fatimah yang saya cintai bukan jodoh saya, gantilah yang bagus, yang lebih baik dari Fatimah. Itu jangan minta, ya Allah jodoh saya dengan Fatimah. Allah bilang, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu padaku, aku akan mengabulkan pada pintamu. Dikabulkan, kamu minta Fatimah nyok, padahal ini bukan jodohnya. Dikawin Fatimah, dapat 3 bulan atau sudah punya anak, hancur. Fatimah tidak taat, bagaimana? Atau siapapun, misalkan Desi, Tasawuf nggak taat, sudah. Jadi usahakan minta yang terbaik pada Allah. Jadi satu doanya, ya Allah minta ampun atas kesalahan. Nomor 2, kuat. Saya minta tolong usahakan doa itu selipkan minta kuat. Kuat itu banyak ya. Kuat derajat. Ya nak ya. Kalau orang derajat tinggi gak kuat, hancur. Kuat harta. Kuat pangkat. Kuat mendidik anak. Kuat mendidik santri. Kuat menerima segalanya. Kuat menghadapi cobaan, terutama kuat iman dan takwa. Itu. Jadi kuat harus diselipkan dalam doa kita. Ya, mudah-mudahan ke depan dan channel Arufah mudah-mudahan terus diberi sukses oleh Allah. Amin, amin. Baik, itu pemaparan beliau yang sangat-sangat super luar biasa. Bahkan saya sendiri sampai tercengang, terkejut. Yang bisa saya ambil kesimpulan bahwa kalau orang itu berzikir masih mengharap ini, itu level amatiran. Nah, berzikirlah terus, niscaya engkau, Allah akan mengenal engkau. Kemudian yang kedua, yaitu cinta itu puncak daripada cinta, yaitu keikhlasan, keridhaan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dan ridho terhadap kita. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.